Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa baru Universitas Cyber Asia. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai mengenai program studi komunikasi Universitas Cyber Asia. Dengan saya sendiri Muhammad Dulisan sebagai salah satu dosen pada prodi komunikasi. Kali ini telah hadir bersama kita semua ada Ibu Kaprodi Studi Komunikasi Universitas Cyber Asia, yaitu Ibu Rosana Ali SS MKOM atau kerap disapa dengan Ibu Ocha. Baik, selamat siang Bu Ocha, apa kabar? Baik, terima kasih Pak Isan atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum, halo rekan-rekan mahasiswa, salam komunikasi. Saya mengucapkan selamat bergabung kepada mahasiswa baru yang telah memilih program studi komunikasi Universitas Cyber Asia. Perkenalkan, saya Rosana Ali, biasa dipanggil dengan Ibu Ocha. Pada kesempatan kali ini akan menyapa dan berbincang sedikit mengenai pengenalan program studi komunikasi. Akan berbincang dan menyampaikan informasi mengenai program studi komunikasi Universitas Cyber Asia pada seluruh mahasiswa baru program studi komunikasi. Baik, mungkin Bu Ocha bisa dijelaskan lebih lanjut terkait program studi komunikasi Universitas Cyber Asia dari visi dan misi, kurikulum, dan lain sebagainya. Ya. Baik, terima kasih Pak Isa. Halo rekan-rekan mahasiswa. Jika kalian masih penasaran dan belum tahu banyak mengenai program studi komunikasi, kali ini saya akan memaparkan mengenai prodi komunikasi. Selamat datang para mahasiswa baru. Prodi komunikasi PJJ Universitas Cyber Asia merupakan salah satu program studi yang berada di bawah Universitas Cyber Asia, yaitu perguruan tinggi swasta pertama yang mendapatkan lisensi oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis online atau daring. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan selain ketua program studi, ini juga ada sivitas akademika dari prodi komunikasi, yaitu para dosen. Ini adalah, mohon dihafalkan ya dan diingat-ingat rekan-rekan mahasiswa, tim inti atau sivitas akademika inti dari prodi PJJ Unsia ini, yaitu saya selaku ketua program studi, kemudian bersama tim lainnya para dosen yaitu Ibu Adinda Anivia, kemudian Bapak Nur Ihsan, Ibu Siska Fitria, Ibu Diovita Arnika Ramadhani, dan Ibu Ayu Lestari. Kami berenam merupakan tim inti dari prodi komunikasi Unsia. Dosen-dosen tadi berenam inilah saya termasuk yang akan membimbing rekan-rekan sekalian dalam berkonsultasi perihal akademik dan segala permasalahan akademik selama berkuliah di Unsia. Apa sih visi dari prodi komunikasi Unsia? Visinya adalah menjadi program studi berbasis siber yang menghasilkan lulusan dengan kompetensi kreatif planner serta profesional di bidang penyiaran digital, komunikasi digital, dan komunikasi perusahaan, serta mampu menghasilkan karya-karya multimedia yang kreatif sehingga dapat berkompetisi di era industri ekonomi kreatif 4.0. Misi yang dilakukan oleh prodi komunikasi ini dilakukan dengan beberapa langkah. Di antaranya adalah 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi berbasis teknologi cyber
bidang penyiaran digital, komunikasi digital, dan komunikasi perusahaan dengan berlandaskan pada standar kompetensi KKNI. Misi berikutnya adalah dengan menciptakan budaya dan atmosfer akademik yang mendukung mahasiswa, tenaga pendidik melalui berbagai kegiatan ilmiah lainnya, sehingga dapat membangun daya analitik dan kritis dari para mahasiswa. Misi ketiga yang dilakukan oleh Prodi Komunikasi yaitu model pembelajaran yang diterapkan dalam Prodi Komunikasi ini adalah berorientasi pada karya atau produk penyiaran digital, komunikasi digital, dan komunikasi perusahaan yang kreatif dan ekonomi. Berikutnya yaitu meningkatkan kualitas baik pendidik maupun tenaga pendidik melalui berbagai kegiatan ilmiah, baik pelatihan, seminar, lokakarya, dan sebagainya. Misi yang terakhir dilakukan dengan cara melaksanakan tridharma perguruan tinggi, baik penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dengan berorientasi pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, untuk bersinergi dan menjalin kemitraan. Adapun tujuan dari Prodi Komunikasi Universitas Siber Asia mengharapkan dapat menghasilkan lulusan bidang penyiaran digital, komunikasi digital, dan komunikasi perusahaan yang memiliki kompetensi kreatif trainer. Ulang ya? Ini bahasanya udah banyak kali ya? Belum. Ini tadi yang belakang tadi yang Kalau nggak nanti dimulai dari sini aja. Gimana di belakang ini? Bu Ocha, handphonenya jadi seperti ini waktunya. Oh ya, oke, baik. Suaranya masuk. Suara internet. Oh iya, oke, baik. Tujuan dari program studi komunikasi adalah menghasilkan lulusan para sarjana bidang penyiaran digital, komunikasi digital, dan komunikasi pemasaran. Komunikasi perusahaan. Oke. Satu. Adapun tujuan dari program studi komunikasi Unsia diharapkan dapat menghasilkan lulusan bidang penyiaran digital, komunikasi digital, dan komunikasi perusahaan yang memiliki kompetensi kreatif trainer, memiliki IT literasi, kemudian memiliki integritas profesional, kemudian juga mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan komunikasi terupdate dan terkini di era digital saat ini secara adaptif dan inovatif. Sistem pembelajaran di Prodi Komunikasi ini yaitu dilakukan dengan dua cara, dalam bentuk project science dan full online. Dalam bentuk project ini, mahasiswa diharapkan dapat datang langsung atau melakukan kunjungan secara lapangan atau melakukan studi kasus. Saya ulang ya, dari sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran di Prodi Komunikasi PJJ ini adalah berbasis online, baik berupa assessment, berupa project, ataupun full online. Kalau berupa project, bisa dalam bentuk mahasiswa melakukan kunjungan secara langsung ke sebuah lembaga atau industri terkait dengan bidang penyiaran, komunikasi digital, dan komunikasi perusahaan, serta juga melakukan studi kasus. Adapun untuk pembelajaran full online ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana interaksi antara mahasiswa dengan dosen atau dosen dengan mahasiswa, interaksi dilakukan
melalui LMS selama 1 minggu satu pertemuan. Artinya mahasiswa itu melakukan pertemuan sepanjang 1 semester untuk 1 mata kuliah adalah 16 kali pertemuan. Kemudian juga sistem pembelajaran juga memiliki frekuensi pertemuan. Kemudian media yang digunakan ini adalah bersifat sinkronus dan asinkronus, menggunakan 100% LMS yang dimiliki oleh Insier. Video conference ini juga disediakan di fasilitasi yang dimana video conference ini terhubung sebagai media pembelajaran interaktif antara dosen dengan mahasiswa, di mana video conference terhubung dengan LMS pembelajaran. Untuk roadmap mata kuliah masuk ke dalam ranah topik komunikasi. Ini kita bagi dan kita distribusikan ke dalam sebuah kurikulum, di mana kurikulum itu kami susun secara detail berdasarkan anatomi dan karakteristik dari setiap mata kuliah dengan mengacu kepada 3 konsentrasi yang dimiliki oleh prodi komunikasi, yaitu penyiaran digital atau digital broadcasting, kemudian digital communication atau komunikasi digital, dan komunikasi perusahaan atau corporate communication. Saya juga akan memaparkan rincian sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa roadmap mata kuliah ini kita susun secara detail menyesuaikan dengan ranah keilmuan ini ke dalam ranah topik ilmu komunikasi ke dalam kurikulum dari semester 1 sampai dengan semester 8. Kawan-kawan atau rekan-rekan mahasiswa bisa lihat yang tampil di slide. Misalnya ya, buat mahasiswa baru semester 1-nya ini sudah berupa paket ada 18 SKS. Kemudian juga di semester berikutnya ini ada 19 SKS, begitu seterusnya. Nah, karena kita memiliki 3 konsentrasi yaitu broadcasting, kemudian komunikasi digital dan komunikasi perusahaan, nanti kawan-kawan bisa mengambil spesialisasi bidang atau konsentrasi sesuai dengan peminatan yang rekan-rekan mahasiswa inginkan. Jadi ada mata kuliah pilihan. Ini nanti bisa memilih ya informasi detailnya mengenai mata kuliah pilihan dan kurikulum ini nanti bisa berkonsultasi langsung. Oke, baik. Selanjutnya, apa sih upaya dari prodi komunikasi untuk mengembangkan mata kuliah yang sudah ditawarkan? Nah, ini selain dalam bentuk komunikasi pembelajaran interaktif antara dosen dengan mahasiswa melalui video conference, kemudian juga meningkatkan dan selalu berupaya untuk menyiapkan kualitas material learning dari setiap mata kuliah yang diajarkan. Kemudian juga ada workshop atau seminar. Kami juga memfasilitasi atau memiliki sebuah program yang disebut dengan program teaching professor. Jadi, nanti prodi akan menghadirkan 1 guru besar bidang komunikasi dari universitas eksternal yang biasanya kita hadirkan dari universitas negeri ya di Indonesia yang famous atau menguasai bidang keilmuan, itu kita undang untuk menjadi bagian dari peningkatan kualitas materi pembelajaran di Indonesia. Nanti rekan-rekan mahasiswa juga tidak sendirian karena ada dosen pembimbing yang akan memandu rekan-rekan untuk melakukan konsultasi manakala ada hal-hal hambatan atau noise sepanjang perkuliahan berlangsung. Di semester menjelang akhir juga kami buka program PKL atau magang bagi mahasiswa dan akan diberlakukan program kampus merdeka. Lalu apa sih kalau kita sudah kuliah di komunikasi nanti kita mau jadi apa nih Bu gitu ya? Nah,
rekan-rekan mahasiswa tidak perlu khawatir karena di era digital saat ini di mana semua bidang, terutama orang komunikasi, itu bisa hidup di segala bidang. Nah, profil lulusannya dari prodi komunikasi Unsia disesuaikan dengan konsentrasinya ini bisa menjadi digital broadcaster, kemudian digital videographer, content creator, citizen journalism, blogger reporter, announcer, atau bahkan juga bisa menjadi public speaker, bahkan trainer. Untuk konsentrasi corporate communication, ini bisa menjadi digital marketer communication, vice corporate communication, marketing public relation, atau mungkin public relation consultant, director, manager, public relation officer, event organizer profesional, juga cyber PR. Nah, jadi sebenarnya saya tidak sebutkan semuanya, banyak sekali peluang dari mahasiswa disesuaikan dengan konsentrasi. Lalu prodi komunikasi ini digali, diasah, kemudian dikembangkan segala kompetensinya sehingga menjadi dan memiliki kompetensi sesuai dengan profil lulusan yang dicanangkan oleh prodi. Untuk program kampus Merdeka ini berlaku bukan hanya dalam ranah Unsia saja, tetapi Unsia berkolaborasi dan bersinergi dengan beberapa kampus lainnya untuk melakukan implementasi atau pelaksanaan dari program kampus Merdeka. Nah, biasanya rekan-rekan mahasiswa pingin ya cepat lulus, bisa nggak sih? Bisa. Dengan cara gimana tuh? Bisa. Jadi karena memang prodi komunikasi menawarkan agar mahasiswa paling cepat ini bisa lulus dalam jangka waktu 3,5 tahun atau standarnya 4 tahun ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara salah satunya adalah melakukan atau ikut serta dalam program kampus Merdeka. Kemudian banyak mahasiswa dapat melakukan banyak pelatihan yang bersertifikasi. Nah, jangan lupa juga sepanjang semester ini mahasiswa harus teliti dan maintenance segala progres dari IPS atau indeks prestasi sementara dari mahasiswa, kemudian juga mengikuti program internship atau kegiatan yang bersertifikasi. Konsultasi juga ini harus secara intens dilakukan antara mahasiswa dengan dosen. Kemudian juga di Unsia dibuka program semester pendek. Prodi komunikasi, kalau kalian sudah lulus, maka berhak mendapatkan gelar sesuai dengan nomenklatur yang ditetapkan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi atau ASIKO, dan juga oleh DIKTI yaitu SIKO atau Sarjana Komunikasi. Untuk level Sarjana Strata 1, kurikulum kita secara keseluruhan untuk bisa jadi sarjana ini adalah 144 SKS dengan target prediksi 3,5 tahun sampai 4 tahun standarnya. Baik, kurang lebih demikianlah informasi mengenai program studi komunikasi. Tentunya informasinya belum lengkap dan pasti kawan-kawan atau rekan-rekan mahasiswa masih penasaran. Jadi sementara ini prolognya dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rosana SSM Unikom sebagai Ketua Program Studi Komunikasi Universitas Saber Asia. Rekan-rekan sudah mendapatkan berbagai informasi yang cukup lengkap mengenai program studi komunikasi, mulai dari visi dan misi prodi komunikasi, kemudian juga sampai pada kurikulum dan lain sebagainya. Baik, mungkin ada sedikit pertanyaan nih Bu Aca, gitu kan, dari rekan-rekan mahasiswa yang ingin menanyakan. Ini kan proses perkuliahannya berjalan dengan sistem full online learning ya Bu ya. Betul Pak Isa. Ya, dalam proses pelaksanaannya seperti dalam pengerjaan tugas gitu kan, seperti kelompok gitu. Apakah memungkinkan karena keberadaan mahasiswa sendiri berada di dalam lokasi dan waktu yang berbeda? Seperti apa penjelasannya? Ya, baik, terima kasih Pak Isan atas pertanyaannya. Jadi memang kita prodi komunikasi ini kan berbasis online, full e-learning system. Artinya semua proses perkuliahan dan pembelajaran
ini mengacu kepada LMS yang telah disiapkan oleh Unsur. Nah, memang bukan hanya memberikan materi pembelajaran informatif itu dan instruksional, tetapi juga ada bentuk-bentuk evaluasi untuk mengukur atau menjadi indikator sejauh mana ketercapaian mata kuliah yang dilakukan secara online ini dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Nah, salah satunya adalah dengan kuis, kemudian ada tugas 1, tugas 2, kemudian juga ada evaluasi pada tengah semester atau disebut juga dengan PS, kemudian juga ada evaluasi berupa ujian akhir semester. Nah, ini semua memang diorientasikan kita kembalikan kepada dosen masing-masing apakah tugas itu dalam bentuk individual maupun dalam bentuk kelompok. Nah, ini semua dengan memfasilitasi teknologi digital tentunya kami mengharapkan, Prodi Komunikasi mengharapkan adanya teknologi digital ini tidak menjadi penghalang bagi seluruh mahasiswa untuk melakukan berbagai evaluasi assessment yang diberikan oleh Prodi untuk dapat dilaksanakan oleh mahasiswa dimanapun berada. Itulah kelebihan dari pendidikan berbasis online atau pendidikan jarak jauh. Jadi tugas bisa dalam bentuk individu maupun tugas dalam bentuk kelompok. Ini diharapkan mahasiswa dapat melaksanakan semua evaluasi tersebut dengan baik. Baik. Terima kasih Bu Ocha atas jawabannya. Kemudian juga satu pertanyaan mengenai proses pelaksanaan perkuliahan secara online, gitu ya. Ini kan kalau melihat dari segi komposisi mahasiswa kita sendiri, gitu kan, artinya mahasiswa Universitas Cyber Asia bersifat heterogen. Ada yang baru lulus atau fresh graduate dan ada yang sudah bekerja atau berkarir. Bagaimana kiranya Bu Ocha bisa memberikan suatu tips atau trik untuk bisa menyeimbangkan dengan rekan-rekan yang lain supaya proses perkuliahan berjalan dengan lancar? Baik, menarik ya. Itulah uniknya teknologi digital dengan implementasi pendidikan jarak jauh ini, tetapi dapat menyatukan mahasiswa yang berjarak gitu ya, yang berbeda wilayah, berbeda tempat, kemudian berbeda waktu gitu ya, tetapi bisa bersinergi dan kolaborasi. Tentu saja sifat dari mahasiswa dalam ruang cyber adalah heterogen yang beragam gitu ya, tetapi diharapkan maka di sini peran serta aktif dari mahasiswa dalam mengikuti berbagai proses perkuliahan. Meskipun rentang tempat dan waktunya itu berbeda, tetapi di sini perlu ada semangat, kemudian fokus, berkomitmen ditanamkan di dalam diri mahasiswa, termasuk juga bagaimana memanajemen waktu, khususnya bagi para mahasiswa baru yang beraktivitas atau punya kegiatan rutinitas, misalnya bekerja. Nah, ini di sini dituntut peran serta aktif dari mahasiswa untuk mengatur manajemen, gitu ya, segala kemungkinan timbulnya kesalahpahaman dalam berinteraksi, gitu ya, atau mungkin terus mengupdate informasi. Jadi nanti ada sebuah forum dari mahasiswa prodi komunikasi yang tujuannya adalah untuk menyamakan frame gitu ya, termasuk di dalam kegiatan frame 1 ini. Jadi untuk meminimalisasi segala kemungkinan noise hambatan tercapainya capaian pembelajaran ini, nanti ada tim khusus termasuk juga pemimpinan akademik, kemudian dosennya juga diberikan pelatihan. Kemudian juga untuk pada level mahasiswa ada forum himpunan mahasiswa di mana mereka siap sedia untuk memfasilitasi teman-teman manakala ada hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran. Jadi saya rasa memang di sini komponen penting adalah kesadaran dari mahasiswa itu sendiri gitu, untuk menghadapi berbagai hambatan-hambatan itu tadi. Nah, jadi buat mahasiswa baru, kalau
sudah berniat dan bertekad jadi mahasiswa, maka berkomitmen dan fokus. Kemudian susun segala agenda dengan baik, bersemangat. Kemudian apa sih yang belum tahu, gitu ya, dicari tahu. Kemudian apa sih komponen dari materi pembelajaran yang belum diperoleh atau belum dipahami. Nah, berdiskusilah, gitu ya, sehingga memiliki pemahaman yang seragam sesuai dengan yang direncanakan dan dilakukan. Baik, Bu Aceh. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai proses perkuliahan dari awal sampai akhir, ya Bu ya. Tadi Bu Aceh sempat menjelaskan bahwa di tengah proses berjalannya perkuliahan ada yang disebut dengan program magang atau PKL. Nah, sedangkan kita berbasis full online learning, artinya semua proses perkuliahan, pembelajaran dilakukan secara online. Apakah memungkinkan jika perkuliahan dalam program magang atau PKL itu dilakukan secara daring juga atau online? Bagaimana Bu Aceh? Ya, baik. Pembahasan mengenai magang ini memang menarik ya, karena mayoritas mahasiswa di prodi komunikasi ini adalah karyawan atau pekerja. Tetapi tentu ada syarat dan ketentuan yang dirumuskan oleh Unsia, maka itulah yang menjadi standar acuan kita dalam menentukan segala ketentuan dalam program magang PKL ini. Nah, jadi yang pasti ini adanya, program magang ini adanya di semester akhir. Di semester di mana mahasiswa minimal sudah mencapai 110 SKS. Nah, seperti apa bentuknya dan polanya nanti akan diberikan penjelasan lebih detail. Jadi nanti mahasiswa yang ingin PKL atau magang ini harus disesuaikan dengan pilihan konsentrasi yang paling dia sukai. Mengapa? Karena dengan begitu mahasiswa merasa lebih enjoy dan menikmati program itu, sehingga banyak mengambil manfaat pada tatanan praktis bagaimana komunikasi ini diterapkan di sebuah industri. Nah, bidangnya, konsentrasinya seperti yang saya sebutkan tadi ada 3 ya. Jadi boleh PKL misalnya di media massa, ya, atau di stasiun televisi dan lain sebagainya, baik online maupun yang konvensional, kemudian juga di perusahaan, atau mungkin juga kalau memang teman-teman juga yang ternyata adalah seorang praktisi konten kreator, ini juga bisa, tetapi tentu ada syarat-syarat dan kualifikasi sehingga bisa diakui sebagai sebuah aktivitas PKL atau magang. Jadi nanti informasi detailnya pasti akan kita paparkan lebih detail lagi pada sesi yang berbeda mengenai PKL. Itu ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu Aceh. Menarik sekali ya. Jadi meskipun berbasis full online learning, tetapi semuanya bisa menyesuaikan, tidak menghambat dan justru malah mempermudah, gitu ya Bu ya. Satu pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan, bahwa tadi Bu Aceh sempat menjelaskan total semua SKS itu terdapat 144 SKS gitu ya, dengan durasi bisa ditempuh selama 3,5 sampai 4 tahun. Mungkin Bu Aceh bisa memberikan tips and triknya nih bagi rekan-rekan mahasiswa supaya bisa mengikuti perkuliahan sebagaimana mestinya. Nah, jadi buat mahasiswa tadi saya katakan mau cepat lulus, tentu ada prosesnya ya. Apalagi level strata 1 adalah minimal 3,5 tahun atau 4 tahun standarnya, jangan lebih gitu ya. Maunya cepat-cepat aja gitu. Nah, jadi tentu saja mahasiswa harus mengikuti semua ketentuan yang berlaku dari mulai misalnya semester 1 dan 2 itu harus berpaket, harus mengikuti paket yang sudah ditetapkan. Tetapi pada semester 3 misalnya, manakala mahasiswa memperoleh IPK atau IPS ya, indeks prestasi sementara yang diperbolehkan bagi mahasiswa untuk mengambil 24 SKS, maka dimaksimalkan. Nanti juga ada program semester pendek, nah itu juga boleh diikuti oleh mahasiswa untuk mempercepat durasi perkuliahannya. Nah, apalagi buat mahasiswa yang aktif bisa juga mengikuti sertifikasi di mana sertifikat tersebut memiliki poin atau bobot SKS yang ditentukan. Nah, ini menarik ya. Jadi memang tentu saja di sini peran serta aktif dan
student learning sebagai sentral dari keberhasilan dari perkuliahan berbasis online di Indonesia. Baik, terima kasih atas informasi dan penjelasannya yang sangat komprehensif Bu Aca. Mungkin dari beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Bu Aca sebagai Ketua Program Studi Komunikasi Universitas Siber Asia bisa memberikan suatu wawasan, informasi atau pemahaman rekan-rekan mahasiswa yang lebih mendekatkan diri atau memahami tentang program studi komunikasi yang akan dipilihnya, begitu ya? Ya, jadi mahasiswa yang khususnya mahasiswa baru yang sudah menentukan pilihan menjadi mahasiswa program studi komunikasi, bahwa yang namanya menuntut ilmu itu butuh proses, butuh kesabaran, ketekunan, kesungguhan, serta komitmen. Nah, saya bertanya kepada teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa baru, sudahkah motivasi diri untuk berkomitmen menjadi mahasiswa prodi komunikasi Unsia sampai dengan selesai? Jadi di sini mumpung masih baru, maka hayo bersemangat. Bersemangat karena melalui prodi komunikasi ini dipacu, kemudian didukung, dikembangkan, kemudian mendukung untuk kesuksesan dan masa depan yang lebih baik bagi rekan-rekan mahasiswa sesuai dengan kompetensi dan pilihan dari konsentrasi yang rekan-rekan mahasiswa ambil, gitu ya. Nah, banyak sekali pertanyaan, ini prodi komunikasi membuka berbagai pertanyaan, dan nanti juga silahkan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk bertanya secara lebih detail mengenai progres dan masa depan, peluang, serta tantangan dari prodi komunikasi di era digital saat ini, di mana revolusi industri 4.0 menuntut skill dan keterampilan berkomunikasi yang adaptif, inovatif, dan kreatif. Salam komunikasi. Baik, terima kasih Bu Aca atas suntikan semangatnya buat rekan-rekan mahasiswa baru program studi komunikasi Universitas Siber Asia. Mudah-mudahan bisa menambah semangat baru dalam proses perkuliahannya. Baik, mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin rekan-rekan bisa bertanya lebih lanjut mengenai program studi komunikasi sambil berjalan dalam proses perkuliahan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa komunikasi. Saya sendiri Muhammad Nur Ihsan dan ada Ibu Aca sebagai Ketua Program Studi Komunikasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan perhatian rekan-rekan semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.